Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan seminar hari ini diberikan keberkahan, kelancaran, kemudian kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, Fajar baru beres mandi itu? Ya, Bu, baru bangun. Iya, oke. Nocturnal Fajar mah, Bu. Iya, sambil nunggu Pak Cipto gabung ya, langsung saja, mangga silahkan saya kembalikan kepada tim untuk mempresentasikan KKN-nya waktu selama 10 sampai 15 menit. Yang akan ngirim share screen siapa? Dewi, Bu. Dewi, oke. Saya Dewi, jadikan co-host ya. Baik, Bu. Oke, dipersilakan Wi, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Siti selaku penguji untuk kelompok kami. Di sini sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Siti Dewi Nurlai selaku ketua kelompok. Terus ada Muhammad Fajar Faturrahman, Ivan Rangga, dan terakhir Herdi Yunirwan. Sebelumnya Bu, karena awalnya kita kan satu kelompok tuh ada 14 orang, cuma karena lagi pandemi, jadi kita jadi dibagi-bagi Bu. Nah ini kami termasuk dari kelompok 3 yang KKN di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Ya. Untuk laporannya sendiri, untuk PPT-nya sebentar ya Bu, dibuka dulu. Ya, mangga. Kelila nih laptop anyar teh. Bahasa mana siapa itu? Fajar, Bu. Fajar, Bu. Cirian kok Ibu. Angsiah Fajar. Atuh dah lila nungguan. Atuh sabar atuh. Nyebunya Ibu ge sabar kok. Kuliah kerja nyata kelompok 3 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Tema menumbuhkan rasa semangat akan pentingnya pendidikan. Menumbuhkan rasa semangat akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi di era revolusi industri 4.0 bagi masyarakat Desa Cinta Rakyat. Nama mahasiswanya ada Siti Dewi Nurilahi, Herdi Yunirwan, Muhammad Fajar Faturrahman, dan Ivan Rangga. Untuk laporan kegiatannya Bu, dari mulai Rabu tanggal 26 ada pemberangkatan peserta KKN. Terus Kamis observasi area desa, jadi mengelilingi gitu Bu, dari kantor desa, terus mulai. Assalamualaikum Pak Cipto, selamat datang. Waalaikumsalam. Pak Cipto, maaf diganggu nih waktunya ya. Ya Bu. Ya, mohon. Ya, lanjutkan Dewi, mangga. Terus yang selanjutnya untuk hari Jumat itu mengikuti kegiatan peringatan 1 Muharram di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Muta'alimin. Jadi kita ikut berpartisipasi Bu di sana. Ya. Sabtunya mengikuti kegiatan hari kedua, yang minggunya mengikuti hari kegiatan di hari ketiga karena acaranya 3 hari. 3 hari 3 malam. Bentar Bu, koneksi nggak ada sih. Ulah nggak balas chat batur heula deh. Ente, kena lagi. Seninnya rapat evaluasi Bu, tanggal 31. Nah, mangga dilanjutkan Kang Fajar. Ya. Jadi Seninnya tanggal 31 kita rapat evaluasi terkait kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Jadi gitu Ibu ngobrolkan rencana naon anu acan ieu terlaksanakan. Masa bahasa presentasinya kayak gitu? belajar. Kan bahasa Sunda, Bu. Namanya juga belajar, Bu. Iya. Terus? Kemarin mau kuliah, Bu.
Abis pas jadi dosen gitu. Oh, kamu Terus- tadi Pajar, oke sip. Ya, Bu. Nah, Dilanjut ke Bu. lanjut Bu, Selasa Oke. itu ada mengajar ngaji ba'da maghrib. Jadi kita mulainya dari hari Selasa, selanjutnya berkelanjutan itu untuk mengajar ngaji ba'da maghrib tuh Bu. Terus ada Rabunya perakitan dan uji coba komponen lampu tenaga surya. Kan program kita juga ada yang memasang lampu tenaga surya ya Bu. Kamisnya pembagian tim untuk pelaksanaan program pelatihan proposal dan program pembuatan unit lampu tenaga surya. Jumatnya eksekusi dari pembagian tim tersebut, ada yang masuk ke seminar pelatihan proposal dan ada yang ditugaskan untuk merakit merakit lampu tenaga surya. Selanjutnya Sabtu itu ada proses perakitan 2 unit tiang dengan komponen lampu tenaga surya. Minggu tausiah bersama muda-mudi dan masyarakat desa dengan narasumber dosen agama Islam Uninus Bapak Hendar. Seninnya penutupan kegiatan KKN Uninus 2020 disertai penyerahan plakat kepada pihak desa dan setelah itu pulang karena kegiatan KKN kita hanya dilakukan selama 12 hari. Untuk yang selanjutnya pemaparan program kerja. Yang pertama ada pelatihan pembuatan proposal. Bentar Bu. Pelatihan pembuatan proposal yang pertama tujuan menambah pengetahuan tentang pembuatan serta manfaat pembuatan proposal. Sasarannya pemuda dan pemudi Karang Taruna Desa Cinta Rakyat. Tanggal pelaksanaan 4 September 2020, tempat Aula Kantor Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Sumber dayanya mahasiswa-mahasiswi tim KKN FT Uninus 2020. Peran kita di sana sebagai pelaksana dan narasumber. Peran masyarakat sendiri, penerimanya pemuda pemudi Karang Taruna Desa Cinta Rakyat. Hasilnya menambah pengetahuan dan menjalin silaturahmi antara tim KKN FT Uninus 2020 dengan muda-mudi Karang Taruna. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu untuk kegiatan pelatihan ini. Lebih ke seminar sih Bu, sebenarnya bukan pelatihan. Terus yang kedua ada pengadaan 2 unit lampu PJU tenaga surya. Tujuannya menambah alat penerangan di area jalan desa yang cukup beresiko tindak kejahatan serta menjadi media edukasi bagi masyarakat. Soalnya dari jalan raya pas masuk ke Desa Cinta Rakyat tersebut masih terbilang gelap Bu kalau misalkan malam. Jadi kita berinisiatif untuk mendirikan lampu PJU biar bermanfaat juga ke depannya gitu. Sasarannya masyarakat Desa Cinta Rakyat serta pengguna jalan setempat. Tanggal pelaksanaan dari tanggal 3 sampai 5 September 2020 dari mulai pembuatan sampai pemasangan lampu tersebut. Tempatnya perakitan kita dirakit di posko. Terus yang kedua halaman rumah keluarga Bapak Ruhiyat Sobirin dalam pembuatan tiang dan perakitan dengan perangkat lampu. Yang terakhir area jalan desa pertigaan dan pemakaman. Jadi kita ngadainnya di 2 tempat. Sumber dayanya mahasiswa-mahasiswi dan pembimbing Paruhiyat, karena Paruhiyat masih termasuk pembimbing kelompok 1 dan kelompok 2, tim KKN FT Uninus 2020. Peran masyarakatnya sebagai penerima dan pendukung. Yang terakhir area yang sebelumnya gelap, hasil output yang kita harapkan itu area yang sebelumnya gelap dan minim penerangan jadi lebih terang serta meminimalisir tindak kejahatan di area setempat Bu. Untuk yang selanjutnya ada pelaksanaan tausiah dengan narasumber salah satu dosen Uninus. Tujuannya dengan tema menjadi muda-mudi inovatif dan kreatif berlandaskan Islami diharapkan menambah pengetahuan dan mempererat tali silaturahmi dengan pemuda-pemudi dan warga masyarakat. Sasarannya muda-mudi serta masyarakat Desa Cinta Rakyat. Tanggal pelaksanaan 6 September 2020. Kebetulan itu juga merupakan jadwal pengajian di desa tersebut Bu, di RW tersebut. Jadi kita masuk di celah tersebut biar tapi dengan mengundang narasumber dari pihak Uninus. Sasarannya muda-mudi serta masyarakat Desa Cinta Rakyat. Tempat Masjid Jami, sumber daya mahasiswa-mahasiswi tim KKN FT Uninus 2020 dan dosen agama Islam Uninus. Peran mahasiswa sebagai pelaksana dan peserta. Peran masyarakat penerima dan pendukung.
hasil yang dicapai, hasil yang diinginkan, menambah pengetahuan, menjalin silaturahmi, serta memperkenalkan salah satu pengajar di Uninus, yaitu Bapak Hendar. Selanjutnya ikut serta kegiatan peringatan 1 Muharram MDTA Riyadhatul Muta'alimin. Ini kita ikut serta menjadi membantu panitia, Bu. Untuk deskripsinya, tujuan membantu melancarkan jalannya acara dan menjadi media terjalannya keakraban dengan muda-mudi, adik-adik serta warga desa. Jadi acaranya tuh acara perlombaan kayak gitu, Bu, dalam memperingati 1 Muharram. Dari kita sendiri ada yang jadi juri, ada yang jadi MC, ada yang jadi dokumentasi, ada yang bantu ngeprint ngeprint sertifikat dan segala macam gitu. Intinya kita ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu. Sasarannya panitia pelaksana acara, tanggal pelaksanaan dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Tempat lingkungan Madrasah DTA Riyadhatul Muta'alimin. Peran mahasiswa, partisipan dan membantu melaksanakan acara. Peran masyarakat sebagai audiens. Hasilnya alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Mahasiswa dan muda-mudi dapat bertukar informasi bersama serta turut memperkenalkan mahasiswa-mahasiswi KKN Uninus kepada warga desa. Jadi kan acara itu teh kita Kamisnya datang, Jumatnya langsung ada acara. Jadi alhamdulillah perkenalan ke warga desanya kita gabung dalam acara tersebut gitu, Bu. Oke. Yang selanjutnya mengajar mengaji Al-Quran bagi anak-anak. Tujuannya mengisi waktu di saat anak-anak mengunjungi posko serta membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Sasaran anak-anak putra-putri yang mengunjungi posko. Tanggal pelaksanaan dari 1 September 2020 sampai dengan 4 September 2020. Tempat rumah posko tim KKN FTEK Uninus 2020. Sumber daya mahasiswa-mahasiswi tim KKN FTEK Uninus 2020. Peran mahasiswa pengajar, peran masyarakat penerima, hasilnya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran anak-anak serta menjalin keakraban dengan masyarakat setempat gitu, Bu. Dan alhamdulillah setiap hari posko kita dikunjungi oleh anak kecil gitu yang ingin belajar mengaji ataupun ngajak main gitu, Bu. Alhamdulillah terjalin hubungan yang bagus lah gitu dengan anak-anak tersebut. Yang selanjutnya membantu memperbaiki mobil transportasi desa. Tujuannya membantu mengatasi alat transportasi desa yang tidak bisa beroperasi. Sasaran aparatur desa pengguna mobil tersebut. Tanggal pelaksanaan 3 September 2020, tempat di rumah keluarga Bapak Ruhiyat Sobirin. Sumber daya mahasiswa tim KKN FTEK Uninus, peran mahasiswa sebagai pelaksana, peran masyarakat penerima. Hasilnya mobil jadi bisa digunakan kembali sehingga bisa memudahkan mobilitas aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat. Mohon maaf ya Bu, ini dokumentasinya untuk yang ini tidak sempat ke capture, nggak sempat terdokumentasikan gitu, Bu. Mungkin cukup sekian dari kami, Bu, dari KKN FTEK 2020 kelompok 3. Ini foto gabungan dengan kelompok 1 dan 2, 3. Ini ada videonya. Mana videonya, Dew? Ini lagi jalan guys video nak. Jalan. Dewi paling cantik, Wi. Kenapa, Bu? Paling cantik. Iya, Bu, alhamdulillah paling cantik sendiri. Itu, Bu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pemaparan dari kelompok Dewi dan kawan-kawan. Ya, coba ngelihat ke tadi proker tadi, coba. Yang mana? Yang proker. Program kerjanya, poin-poinnya. Bentar, Bu. Sebentar. Foto itu yang pelatihan pembuatan proposal. Yang poin-poinnya tadi, yang awal. Yang awal. Oh, yang ini, Bu. Ya, mana tadi ya? Nah, tadi ada beberapa kegiatan yang memang digabungkan dengan teknik elektro ya. Nah, untuk yang tadi seperti pembuatan tower dan lampu dan sebagainya. Nah, apakah ada yang sinkron dengan keilmuan di informatika? Di kelompok ini di bagian mananya gitu? Sebenarnya sih, Bu, nggak ada sebenarnya.
Tapi kan nggak menutup kemungkinan kita ke depannya turun ke masyarakat gitu. Bawa ilmu informatika aja gitu, Bu. Iya betul ya. Jadi kemarin kalau misalnya seperti apa namanya tadi dalam hal teknologi, mungkin apakah kalian Iya. ya di informatikanya ada tidak sedikit kolerasi ke keilmuan itu yang Ibu, bukan ya, siap. waktu observasi area desa tuh sekalian ke kantor desa waktu itu dari Paruhiat maupun dari aparatur desanya juga udah bilang kalau misalkan yang keinformatikaan bisa kayak bikin maps gitu lewat GIS. Cuma kebetulan kan kita baru belajar GIS di semester ini, jadi belum bisa ke tahap itu gitu, Bu. Terus ada lagi yang mau masang WiFi gitu kan, kalau misalnya dari sana masih kurang gitu ya, Bu, untuk area WiFi Bagus untuk itu. karyawan. Tapi masih jauh ininya, Bu. Jadi dibutuhkan biaya yang besar Biayanya juga lagi, dari Bu, pihak gitu. desanya, juga harus ngeluarin biaya yang besar gitu untuk melaksanakan kalau misalkan kita mau ngadain program kerja tersebut. Dan ngelihat kondisi juga kita kan cuma 12 hari, jadi kemungkinan tidak akan terlaksana gitu kalau misalkan maksain program kerja yang tadi. Ya oke lah ya, apa namanya. Oke. Nah, terus tadi itu judulnya itu apa ini judul tema KKR ya? Tema KKR-nya apa? Menumbuhkan rasa semangat Ini ya? akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi di era revolusi industri 4.0 bagi masyarakat desa cinta rakyat. Era revolusi 4.0 di sini. Nah, semangat tadi ya, oke. Di sana zona apa? Ininya, kotanya. Zona hijau, Zona Bu. hijau, Zona Bu. hijau, Bu. Aku bilang zona hijau. Zona hijau ya. Tapi apa namanya? Mungkin walaupun zona hijau sebaiknya sih harusnya mungkinnya sekarang juga kan Ciamis kemarin zona hijau, Cianjur zona hijau. Ya, menerapkan protokol kesehatan ya, harusnya menjaga jarak, memakai masker walaupun tadi ini memakai masker, kemudian satu lagi apa? Mencuci tangan. Misalnya menyediakan tempat cuci tangan misalnya di desa atau pada saat mau imtihan tadi menyediakan apa imtihan tadi ya, menyediakan tempat cuci Iya, tangan. Bu, imtihan. Atau sebetulnya bisa untuk apa namanya untuk informatikanya ada kolerasi keilmuannya, misalnya membuat spanduk atau membuat poster untuk kegiatan imtihan tadi. Jadi ada gitu poin untuk untuk informatikanya gitu, sebenarnya bisa gitu. Itu Kan Untuk ada, Bu, informasi di sini, ya, Bu, Bu, di pelatihan itu, Bu, pembuatan pembuatan piagam, Bu. Pembuatan piagam sertifikat tadi ada nggak tadi? Iya. Mana Iya. hasilnya, Ada itu, Bu. Pak? Ada hasilnya nggak? ada. Fotonya gitu. Soalnya kalau misalkan bikin banner, Bu, kita datang besoknya langsung udah ada acara. Jadi dari iya. medianya juga udah Emang gak siap. keburu, Iya. Bu. Ya, siap. Oh, Iya. bisa dilihat desain sertifikatnya? Ada, Bu, di sana. Boleh Di dilihatkan? Ada Di nggak? laptop yang Dewi Kita nggak Di laptop Ian tapi, Bu. Ian ya? Di laptop Ian, Bu. Laptop Dian? Ian. Ian, Bu. Anak industri, Bu. Oh, enggak. Soalnya kita ngerjainnya waktu itu yang bawa laptop Ian. Salah satunya Ian. Yang ngerjainnya siapa? Anak informatika bukan? Yang ngerjainnya siapa? Sertifikatnya. Ian, Ahmad, sama Siapa? bentar siapa teh? Nasrul. Nasrul. Sama Nasrul, Bu. Iya, Nasrul sama juga, Bu. Nasrul dari informatika. Nasrul gabung sama kelompok ini beda ya? Nah, itu enggak, Bu. Beda. Nasrul sama kelompok Nasrul yang cep. sama Lombok mereka, Bu. sama Rahmat. Si Nasrul. Nasrul. Nasrul di sini. Iya. Halo, Nasrul sama Lombok mereka, Bu. Iya, tapi dibagi-bagi untuk pelaporannya jadi 5 orang ke kelompok CEP by Nasrul. Jadi ini intinya teamwork gitu ya, teamworknya. Iya, Iya sih. Bu, ya. Memang banyak, kemudian apa namanya untuk outputnya tadi berupa yang lampu penerangan tadi dan seperti apa
Itu sudah ada elektro menyiapkan atau memang merakit sendiri itu? Kita Merakit merakit sendiri, Bu. Bu. Merakit. Terus kalian dari informatika gimana? Ada Bisa? yang bantuin Ada yang bantuin juga. Bu ikut pasangin 2, Bu. itunya. Saya ngecat kayak gitu Bu, tangan saya sampai belang. Ada kiprahnya kalian di sana? Ada, Bu. Ada. Ya, Kita kan bagi-bagi. Kiprahnya jadi pada imam ibu Bu sholat. Sholat. Ya, Jadi alhamdulillah ya. Oke, apa namanya? Yang penting saya sudah yakin kalau kalian di sana bukan hanya sebagai penonton doang atau pendukung doang, tapi kalian juga terjun langsung apa namanya berkegiatan di sana menciptakan sebuah produk atau menciptakan ya sebuah program dan berbagi pengalaman. Terus tadi yang Pak Hendar tadi emang orang sana Pak Hendar? Iya Bu, orang Garut kebetulan. Masih daerah Garut juga, Bu. Beda desa, Bu. Beda daerah doang, Bu. Kebetulan waktu itu main Bu ke rumah Pak Ruyat. Iya. Jadi langsung diobrolin. Kenapa tadi yang ditampilkannya cuma tim dari Uninus aja? Itu Bu, dokumentasinya nggak ada. Sebenarnya acaranya mah lancar Bu, alhamdulillah. Banyak. Yang sama Pak Hendar tadi banyak masyarakat di situ. Ya Bu, dokumentasinya Banyak ini pemuda-pemudinya. Lebih ke pemuda-pemudinya di pesertanya dulu. Ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi gini kan di sini saya sebagai pemotret ya, memotret dan melihat bagaimana kemarin kalian KKN-nya gitu kan. Ya Bu. Nah, apa namanya? Mungkin nanti ke depannya ya kalau kalian terjun lagi tolong lebih diperkuat dalam hal rumpun ilmu kita di bidang informatikanya gitu. Ada apa namanya kenang-kenangan lah apa gitu misalnya ya, gitu aja. Pertanyaan Ya, Bu. terakhir di sini ada menumbuhkan rasa semangat, oke ya. Pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi di era revolusi 4.0. Nah, apakah kalian di sini seperti apa era revolusi 4.0 yang kalian maksud dan diwujudkan di sana selama KKN? Halo? Halo Bu, kalau misalkan sepemahaman Dewi ya, revolusi industri itu revolusi industri 4.0 itu udah apa namanya? Revolusi di bidang perindustrian, namun kebanyakan bidang tersebut diambil alih oleh robot. Kalau misalkan apa yang kita terapkan pas di desa tersebut, kita memberikan pemahaman gitu Bu ke masyarakatnya. Kan salah satunya juga ada yang pas seminar pembuatan proposal. Nah, di situ juga diselipin itu tentang apa namanya? Tentang pengetahuan tentang revolusi industri 4.0 gitu, Bu. Siapa yang berbicara di sana? Moderatornya Ian, pematerinya Dewi, Bu. Ya, bagus. Oke. Kalau gitu sebagai penutup silahkan perwakilannya untuk menyampaikan masukan untuk KKN di tahun berikutnya. Bu, saya Bu. Ya, silahkan. Saya harap Bu ke depannya kalau mau KKN itu harus adalah sosialisasi ke mahasiswa buat KKN Bu. Terus sama pedoman. Kayak kita KKN di sana ngapain aja Bu? Kita gak tahu apa-apa. Tiba-tiba pelepasan. Jadi kayak yang dibuang gitu Bu istilahnya. Masya Allah. Oke Fajar, sebentar saya potong ya. Yang pertama sosialisasi. Ya. Sosialisasi itu pernah kita mengundang secara online untuk bagaimana KKN itu dilaksanakan. Ya. Ya, apakah Fajar ikut atau tidak pada saat itu? Terus Ikut, yang kedua, Bu. Ya ikut kan? Ya terus itu Iya, sosialisasi ya. Terus yang kedua
untuk pedoman itu saya sudah share di grup karena kan kalian nggak mungkin ke kampus. Saya share lah di grup panduan KKN. Ya, dan saya sudah 3 kelompok seminar KKN ini. Cuman kelompok ini saja yang berbeda. Artinya kelompok yang ke-1, yang kedua tadi dia sudah melaksanakan sesuai dengan pedoman. Di pedoman itu sengaja saya selipkan hal yang beda, misalnya disuruh ngesensus penduduk menggunakan web, misalnya seperti itu. Nah, yang kelompok 1, kelompok kedua, mereka melaksanakan itu, tapi di kelompok ini tidak melaksanakan. Apakah dibaca atau tidak panduannya? Gitu, Pak Jar. Ya. Kita gak dapat, Bu. Kenapa? Rasanya. Kenapa? Kita gak dapat. Ada Bu, Nggak ada buku panduannya kita nerima. Ya. Cuma kita mikirnya kalau misalkan dari waktu itu kita sempat ngobrol untuk KKN sendiri kan lebih terjun langsung ke masyarakat meskipun lagi ada pandemi ya. Kita tuh pengen dapat esensi dari KKN tersebut gitu Bu. Emang benar-benar terjun ke masyarakat langsung gitu. Kan kalau Iya, misalkan jadi pada saat Bu, itu memang ini ya pandeminya lagi naik kan pada saat itu. Jadi semuanya juga tematik gitu. Terus kan kelompok ini juga kan akhir ya tanggal 28 Agustus waktu itu kan baru minta suratnya ngedadak berangkat kan seperti itu. Gitu. Iya, tapi nggak apa-apa masukannya kami terima ya, mudah-mudahan nanti di KKN berikutnya jadi lebih baik lagi dalam hal koordinasi, komunikasi, sosialisasi ya gitu. Nah, ya Bu, amin. Ya Bu, Semoga. pokoknya itu sih Bu. Terus kalau misalkan mau Ibu dia mau ngasih saran boleh gak Bu? Boleh. Gak boleh. Ini Bu, kalau misalkan saran dari Dewi. Ini ada yang ngobrol di sebelah, jadi ini sosialisasi ya Bu, sosialisasi itu soalnya pas mau pelepasan juga bukan hanya dari kelompok kita yang belum dapat kelompok, ada kelompok lain juga. Loh kok ujug-ujug pelepasan kan belum ada kelompok, belum ada tempat kan gitu. Jadi pas pelepasan teh kita pelepasan tapi kita nggak tahu tempat KKN-nya di mana gitu Bu. Ujug-ujug pelepasan dari tempat KKN, kelompok KKN, pembimbing KKN pun belum ada gitu Bu. Jadi diharapkan gitu ya untuk kedepannya Bu kalau misalnya mau pelepasan emang udah ada gitu pembimbingnya, nah tempatnya, kelompoknya kayak gitu. Terus yang tematik kan cuma kelompok kita Bu, kelompok yang di KKN Garut yang lain mah nggak tematik, kan informatika doang, kita doang kelompok ini yang tematik yang gabung sama elektro sama industri. Iya, oke. Nanti untuk hal seperti itu ya, nanti akan dijadikan masukan juga untuk kita di prodi dan di fakultas ya, seperti itu. Oke. Ya Bu. Oke, mungkin harus lebih diperbaiki tadi dari kelompok ini dalam hal presentasi, dalam hal tidak seperti tadi dikatakan tidak usah ya gini ya, kan kecerdasan itu ada kecerdasan IQ, ada kecerdasan EQ, ada kecerdasan SQ ya. Iya. Nah, jadi selain daripada kita mempunyai sebuah ilmu, juga kita harus bisa mengontrol emosi kita ya. Tadi misalnya bahasa-bahasa yang kurang baik, tolong di skip dulu lah untuk acara seminar KKN ini. Gitu ya. Nanti kan ke depannya juga kalian akan terjun ke masyarakat ya, akan menjadi pemimpin sebagai penerus, pelurus bangsa ya, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan seperti itu gitu ya. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih. Oke, Pak Cipto ada masukannya? Pak Cipto makasih nih udah ngebimbing ke sana kemari tadi ya, ke Sumedang, ke Garut. Terus tadi ke yang arah Rancabuaya itu. Pak Cipto ada masukannya dari Pak Cipto? Enggak. Udah Bu. Udah saran yang dari Dewi udah semangat sarannya begitu udah. Siap. Terima kasih Pak Cipto. Iya, Pak Cipto juga di akhir-akhir ini langsung. Bu. Ya. Pak Cipto jadi pembimbing ya di Samarang sama Pak Ruhiat langsung pas terakhir tuh.
Iya, Bu. Gitu. Oke, makasih Bu ya. Oke, makasih semua ya adik-adik, tetap Ya, Bu. semangat Iya, selalu. makasih juga. Kami pun sangat bangga sekali kalian bisa melaksanakan KKN di sana dengan baik, tentunya dengan membawa nilai-nilai keislaman tentunya tadi di sana ya. Komunikasi Iya, kalian juga sudah sangat baik. Dewi, di sana kamu sendirian, itu ceweknya kumaha eta? Gitu Bu. Dewi berasa Dewi chef aja di sana, suka masak Oh gitu, sorangan. aduh ripuh, berapa orang? Masak, perasaan nggak masak Dewi. Oh, gitu. Tepisan atau masak 12 orang, 14 orang. 14 orang, Bu. Oh gitu, Masya Allah. Mates Bu Mudah-mudahan masak nasi goreng we, Bu. Nasrul ikut-ikutan Nasrul. Nasrul mau langsung di sini presentasi atau mau nanti gabung sama yang lain? Boleh Bu, sekarang juga Bu, atau nanti sore. Kalau Nasrul. Nasrul isinya sama seperti yang tadi ya? Iya sama Bu, hampir maksudnya Iya, beda. Beda PPT aja Bu. Karena timnya sama. Kalau pembimbingnya Nasrul siapa? Paruya tadi ya. Iya. Oke. Ada yang berbeda nggak Nasrul dengan PPT yang tadi? Nggak ada Bu. Sama semua. Enggak, maksudnya kalau PTT kan ya kita bikin sendirilah. Cuma hanya isi dari KKN itu sama. Sama semua. Oke. Iya. Nasrul, coba yang paling berkesan selama Nasrul di sana, Nasrul ngapain? mungkin itu Bu, ngajarin anak-anak kecil ngaji. Terus Subhanallah. Hebat ya. itu yang Luar Nasrul biasa. terkesan Bu. Terus juga nilai waktu itu jadi disuruh jadi Panitia juri. ya, ceramah anak-anak kecil itu ngaji surat-surat pendek. Aduh, luar biasa sekali ya. Nasrul. Terus banyak Bu kesannya Bu. Bangga saya Srul. Orang-orang Nasrul sana juga pagi udah dibangunin anak kecil ya, Srul. iya pagi-pagi Nasrul. Iya, oke. Kalau Fajar sendiri apa manfaat dari KKN ini untuk Fajar sendiri apa? Jadi bisa bangun pagi Bu. Bisa bangun pagi. Emang tadinya bangunnya jam berapa? Ya. Sore Bu. Ya tidur pagi Bu. Di sana jadi bangun pagi Bu. Banyak sih Bu. Ya, oke lah. Terima kasih ya semuanya atas waktunya. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan ya. Pokoknya semangat ini menumbuh rasa semangat akan pendidikan dan ilmu pengetahuan di masyarakat Desa Cinta Rakyat. Nah, kalian pulang dari sana harus bisa menumbuhkan dan mengembangkan semangat untuk diri kalian sehingga nanti lulus tepat waktu ya. Amin. Dapat nilai terbaik, nilai-nilainya diambil ya. Amin. Terima kasih Dewi dan kawan-kawan ya. Amin, Bu. Ya Bu, mohon maaf Bangga kalau ada sekali kata yang dengan salah juga Bu. kelompok Dewi dan kawan-kawan, terus dikembangkan ilmunya, di-upgrade terus ya, lancar selalu kegiatannya, pekerjaannya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, makasih Pak Cipto. Yap, apa Terima kasih. Gimana Bu itu kelompok kita presentasi sekarang atau sore Bu? Hari itu di sebelahmu ada siapa Nasrul? Si Rahim Bu. Ada Rahim sama Bu, Bayi. Rahim. Ya, Rahim. Terus sebelahnya ada siapa lagi? Bayi. Ada. Bayi. Tuh. Ada juga. Benarnya. Oh, ya udah. Ini kalian tadi bertiga mendengarkan kan? Ya Bu. Udah ya. Berarti udah nggak usah presentasi lagi sama kan ya? Udah, Pada intinya ya. Siap Bu. Nggak usah. Saya nanya deh sama Bayi. Tadi kan Nasrul. Tadi kan cuma ngelihat Nasrul doang. Sama Bayi. Coba kamu di sana ngapain aja? Hal yang paling berkesan di program kerja yang kalian lakukan, yang Bayi sama Rahim lakukan di sana tuh apa? Sok, itu aja lah. Yang pertama Bu, kalau dari saya Bu ya. Jadi kan di situ kan ada pembuatan itu kan panel surya kan Bu.
Yang itu sih paling Iya. berkesan sama saya. Kayak gitu, manfaatnya gitu buat warga gitu, bisa nerangin jalan gitu. Kamu ngapain di panel surya itu? Ngapain ngecatnya? Apa ngerangkainya? Enggak, Apa Bu. rakitnya? Paling cuman bantu Ngangkat mesin. aja, Bu. Sama selebihnya sama anak elektro sih, Bu. Ya oke. Rahim, gimana Rahim di sana? Rahim sama Fajar Bu bikin panel. Kalau saya mah biasa kalau setiap maghrib gitu anak-anak sudah berajak situ pas ke masjid. Rahim suka ada Disuruh di ajan, sana. disuruh ajan di masjid, saya ke sana ajan itu. Nah, terus Jumat. pembuatan panel surya saya sama teman-temannya bikin itu panel surya, bantu-bantu gitu kan. Jadi bukan hanya hal-hal akademisi yang kalian dapatkan di sana, tapi nilai-nilai yang memang tidak bisa disebutkan apa itu ya, kalian merasakannya di sana gitu ya. Ya, Iya, Bu. iya. Oke, terima kasih Rahim, Nasrul sama Ya, Baik, cukup aja. Mau presentasi lagi boleh? Udah, Bu. Udah Mungkin sama, cukup. Bu. Isi dari KKN itu kita semua sama. Semuanya yang ya gitu aja sih, sama Bu semuanya. Oke, sip kalau gitu ya udah atau kalau gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Pokoknya Mas semangat sesuai dengan temanya semangat. Ya, Oke, Bu. siap, Ya, Bu. Karena semangat. Oke, jadi ya ditutup ya. Ya, terima Ya, Bu. kasih. Oke, udah beres semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. sukses. Terima kasih, Pak semuanya. Ciko. Terima kasih Pak Sama-sama. Ciko. Sukses semuanya Makasih, ya. Pak. Sehat-sehat. Ya, Terima kasih, Bu. Pak. Ya, Pak.